Halo rekan-rekan traders, kita jumpa lagi ya. Melihat situasi ISG belakangan ini, di mana Anda bisa lihat untuk rata-rata volume transaksi yang ada di ISG, Anda bisa lihat rata-ratanya semakin mengecil ya, menurun, trennya menurun. Ini merupakan suatu indikasi bahwa transaksi yang memang seperti yang kita lihat belakangan ini, di mana value transaksinya sangat sepi sekali. Volume transaksinya juga Anda bisa lihat di sini rata-ratanya turun. Ada apakah gerangan? Tentu tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Jadi tidak perlu Anda buang-buang waktu dengan mencari tahu, membaca semua berita apa segala macam. Tidak perlu. Hanya saja yang perlu Anda lihat sederhana sekali adalah terjadinya perubahan perilaku, yang mana hal ini terus berulang kali sudah saya sampaikan kepada para member Angka Bicara, di mana salah satunya Anda bisa melihat perubahan perilaku yang terjadi pada ISG belakangan ini adalah Anda bisa lihat di sini sejak November 2020 ISG itu berada di atas MA 200. Kalaupun dia berada di bawah MA 200 itu terjadinya sebentar saja ya, seperti yang Anda bisa lihat di bulan Agustus dan Oktober 2021. Sorry, Agustus dan September. Oktober juga ini. Ya, terjadinya pun hanya paling selang 1-2 hari saja, kemudian udah kembali lagi di atas 200. Kemudian yang agak lama itu terjadi di bulan Juni Juli 2022 ini ya. Itu sekitar 2 minggu kemudian up lagi. Ya, ini yang paling lama. Nah, Anda bisa lihat dalam 2 bulan terakhir, nah ini cukup lama waktu yang dibutuhkan bagi ISG untuk selalu berada di bawah EMA 200. EMA 200 di sini yang berwarna hitam. Oke. Itu indikasi pertama terjadinya perubahan perilaku daripada market. Jadi Anda harus waspada. Itu saja. Apa yang membuat perilaku ini berubah? Tidak perlu kita tahu. Ya, tidak perlu kita cari tahu. Yang penting kita sudah menangkap bahwa perubahan perilaku terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak kembali lagi sejak 2020 November, MA 50 ISG itu di atas MA 200. Biru ya, MA 50-nya warna biru. Dan itu berlangsung terus seperti itu hingga Desember 2022. Jadi kurang lebih 2 tahun ISG itu berada dalam fase yang positif, di mana moving average 50 di atas moving average 200. Nah, terjadi perubahan perilaku pada Desember 2022, di mana MA 50-nya sudah berada di bawah MA 200. Jadi itu bisa dibilang juga tren ISG saat ini sudah lemah. Ya, ini perlu diwaspadai. Anda trading boleh, jangan terlalu agresif. Seperti itu. Ini bisa saja akan menjadi market yang sangat-sangat-sangat tidak bersahabat bagi para newbie. Yang mana newbie-newbie belakangan ini saya rasa jumlahnya mulai berkurang ya, karena seperti yang Anda lihat value transaksi dan volume transaksi yang ada di ISG mengecil. Sehingga ini bukan menjadi suatu daya tarik yang menarik bagi para newbie untuk berkecimpung di dalam dunia trading saham, terus terang. Ya, ini perlu perlu suatu tindakan yang nyata bagi para regulator untuk mengambil kebijakan untuk mengatasi hal ini, karena ini merupakan suatu hal yang tidak menjadi hal positif bagi para newbie. Seperti itu. Kami-kami ini saja yang sudah lama di market, kemudian yang equity-nya saya rasa di atas 1 miliar, itu sudah mulai agak gimana ya? Mau trading itu beli sih gampang ya, keluarnya kok repot ya, karena ARB, aturan ARB 7% itu ya. Jadi repot. Harga saham minus dalam 1 hari turun 4% aja rasanya udah pengen langsung cepat-cepat ARB 7% gitu loh. Kalau sudah 7% ya udah susah mau 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 dapat perlawanan. Ya. Oke, itu sedikit intermezzo mengenai kondisi market belakangan ini. Lalu titik poin penting bagi ISG Anda bisa lihat di sini ya. Ini saya tarik garis horizontal ya.
Saya nggak tarik satu garis lurus tipis ya, saya tarik area ya, supaya Anda bisa dapat bahwa support resist itu bukan hanya satu garis tipis, tapi juga bisa seperti ini. Dan Anda lihat 6.500 ya, sekitaran di angka 6.500 itu. Nah, ini satu, dua, tiga, ya, empat. Jadi angka 6.500 merupakan suatu angka yang sangat penting karena ini merupakan yang tadinya merupakan sebuah resist, kemudian dites support sebagai support satu kali, dua kali, tiga kali. Jadi tiga kali dites sebagai support dan selalu berhasil menjadi support yang baik. Kalau pelemahan ISG berlanjut hingga ke 6.500 itu merupakan area pertaruhan di mana kalau kuat dia mantul, kalau tidak kuat dia akan jebol dan jebolnya lumayan dalam. Kalau kita ukur kurang lebih sekitar berapa persen ini kalau dia mau jebol. Ini kita tarik ya ke bawah. Nah, kalau dia jebol maka dia akan lari ke di kisaran 5.650. Itu cukup dalam ya. Mana kalau dia jatuh sampai di situ berarti ISG-nya udah turun sekitar kalau dari puncak 23%. Cukup dalam dan itu sangat melukai portofolio sebagian besar dari para trader pastinya. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah perubahan-perubahan perilaku yang perlu Anda waspadai. Anda yang tadinya trading itu agresif, kemungkinan besar harus sudah mengurangi keagresifan itu, tradinglah dengan sesedikit mungkin, seminim mungkin, resiko sekecil mungkin, jangan ugal-ugalan ya. Dan saya juga ingin menginformasikan sedikit perihal bahwa di tanggal 2 Februari akan ada voucher diskon sebesar 3 juta untuk new member angka bicara. Jadi ibaratnya bagi yang mau mendaftar menjadi member di angka bicara akan mendapatkan diskon membership sebesar 3 juta rupiah, baik membership untuk durasi 12 bulan maupun durasi 6 bulan. Sama-sama akan mendapatkan voucher diskon sebesar 3 juta. Jadi harga normal kemudian dikurangin 3 juta rupiah, sisanya lah yang perlu dibayarkan untuk menjadi member di angka bicara. Untuk kode voucher nanti pada tanggal 2 Februari akan saya sampaikan di kolom deskripsi ataupun pin komen daripada video ini ya pada tanggal 2 Februari atau Anda juga bisa langsung ke channel Telegram saya yaitu channel Telegram berdagang angka ya channel Telegram berdagang angka Anda bisa lihat di sini nantinya di mana saya akan posting di situ mengenai kode voucher diskon sebesar 3 juta pada tanggal 2 Februari ya. Lanjut mengenai market lagi. Padahal market ini sudah didukung oleh penguatan rupiah yang luar biasa signifikan. Anda bisa lihat di sini rupiah yang sudah sekitar hampir 9 sampai 8 bulan itu tidak pernah berada di dalam fase penguatan seperti ini ya. Yang terjadi adalah selama 8 bulan terakhir rupiah itu selalu melemah. Dan dalam 1 bulan terakhir rupiah menguat. Ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, rupiahnya menguat dan kali ini dia berada di bawah 15.000 yang merupakan suatu angka yang penting ya karena itu angka genap level psikologis ya. Dia bisa berada di bawah 15.000 dan di bawah moving average 200 sehingga bisa dikatakan fase uptrend US dollar untuk dalam jangka pendek ini sudah berakhir sehingga bisa dikatakan rupiah lah yang akan menjadi pemenang dalam tempo waktu 3 sampai 6 bulan ke depan. Kalau menurut saya seperti itu. Ini adalah inflow ya. Jadi demand atas rupiah meningkat kembali. Kemudian juga untuk obligasi yang ada di Indonesia Anda bisa lihat yield-nya juga turun. Ini merupakan pertanda yang baik sebenarnya karena inflow dana masuk ke dalam Indonesia itu bisa dikatakan sangat deras terlihat dari yield daripada
surat utang negara Indonesia tenor 10 tahun. Jadi sebenarnya ada hal-hal positif yang masih bisa kita berikan harapannya. Di mana secara makro ini adanya inflow, uang masuk ke dalam Indonesia, tapi marketnya dalam kondisi lemas, loyo. Anda bisa lihat rata-rata volume yang turun. Nah, ini kadang yang membuat orang bingung loh. Kurs rupiahnya menguat, ya, tapi kok marketnya begini? Inilah yang membuat kadang Anda itu ragu-ragu mengambil posisi seperti itu ya. Anda melihat ISG-nya kok begini, takut-takut. Nah, jadi harus seperti apa? Ya kan? Itu semua akan saya sampaikan lebih detail di dalam market-market update, video-video market update yang biasa saya post untuk para member di Angka Bicara. Ya, karena market itu kan selalu berubah ya. Tidak mungkin selalu sama trennya. Ibaratnya kalau kita bilang, ambil contoh deh, kayak akhir tahun kemarin ini orang bilang, wah ini bakal resesi 2023. Dalam 2 minggu terakhir ini, orang-orang yang membuat video mengenai, oh 2023 bakal resesi, mereka malah membuat video yang lain. Bagaimana kita mendulang untung di tahun 2023? Jadi orang itu selalu berubah, market juga seperti itu, market selalu berubah. Jadi tidak bisa selalu kita bilang, oh ini saat ini kondisinya jelek di market. Ini akan berlangsung 6 sampai 1 tahun ke depan. Tidak, bisa saja 3 bulan ke depan, 2 bulan ke depan itu mengalami perubahan. Sehingga update-update seperti inilah yang biasanya saya selalu sampaikan kepada para member Angka Bicara. Sehingga kita harus bagaimana nih dalam kondisi trading kita. Apakah kita harus agresif? Apakah jumlah incarannya akan bertambah? Haruskah kita memeras jumlah incaran seperti itu? Ya. Jadi hal-hal penting itu tentu saja tidak bisa saya sampaikan secara publik lewat video di YouTube seperti ini ya. Justru hal-hal seperti itu saya harus sampaikan kepada para member. Oke, demikian dari saya. Jadi Anda sudah bisa mencatat perubahan perilaku, angka-angka penting daripada ISG dan harapan-harapan apa yang sebaiknya Anda pegang dan juga Anda pantau apabila poin-poin krusial yang menjadi harapan tersebut berubah menjadi bukan lagi harapan, yaitu kurs rupiah versus US dollar dan juga yield daripada surat utang tenor 10 tahun. Seperti itu. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda.